Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan salam silaturahmi dari Masjid Al-Jabbar kepada jamaah yang datang dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, dari berbagai komunitas, baik dari pribadi maupun instansi dan sebagainya. Semoga perjalanan jamaah sekalian ke Masjid Al-Jabbar menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada suatu hari ada seorang sahabat yang melaporkan temannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya punya teman. Dia juga bercerita tentang temannya. Lalu dia bilang temannya itu yusolli bil lail. Temannya itu ya Rasulullah, kalau malam dia sholat. Fa idza asbaha saraqa. Kalau siang hari sudah tiba, dia mencuri. Kemudian faqala sayanhahu ma taqul ay salatuhu bil lail. Kata Rasulullah, nanti salatnya akan mencegahnya dari mencuri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah pertanyaan sahabat ini menjadi pertanyaan kita juga? Itu ada teman saya, orangnya rajin sholat, tapi selingkuh. Itu ada teman saya, tetangga saya, ke masjid tiap hari, tapi judesnya minta ampun. Disapa, diajak ketawa itu sulit. Itu ada teman kantor saya, dia juga rajin sholat, tetapi suka menzolimi bawahan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kita yang kita lihat sehari-hari diwakili oleh sahabat menanyakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, cerita ini saya kaitkan dengan bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan ini masih di bulan Isra Mi'raj. Jamaah Al-Jabbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ingin mengatakan, seperti apapun keadaan sholat kita, sedikit banyaknya pasti berpengaruh pada aktivitas, pada kebaikan keburukan kita. Artinya adalah minimal ketika dia sholat dia tidak mencuri. Ketika dia sholat dia berkurang waktunya melakukan keburukan. Jangan-jangan kalau dia tidak sholat malah keburukannya lebih parah gitu. Jadi ini adalah hitungan Rasulullah, husnuzan Rasulullah, bahwa setidaknya orang yang masih melakukan sholat pada saat yang sama dia juga melakukan keburukan, setidaknya tidak lebih banyak dari itu. Lalu bagaimana Ustaz? Kan katanya kata Allah,
utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, bacakan Al-Quran lalu dirikanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu lebih besar. Ya, tentu Rasulullah ingin mengatakan yang biasa-biasa saja solatnya pasti mencegah, apalagi yang luar biasa solatnya, apalagi yang hebat solatnya. Maka Rasulullah itu menjemput solat ya langsung kepada Rasulullah, karena ini adalah perbuatan yang akan dilakukan 5 kali sehari. Lalu nilai apa saja yang perlu kita cermati dalam solat? Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi sebelum solat zuhur, solat berjamaah, apa yang dilakukan? Berwudu. Kata Allah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau mendirikan salat, wudu. Tidak sah salat kalau tidak berwudu. Artinya Allah tuh nggak mau menemui orang yang tidak suci. Maka supaya Allah mau dekat dengan kita di luar salat, maka harus suka dengan kebersihan, harus suka dengan kesucian. Jadi kita harus mempertanyakan solat kita kalau kita masih buang sampah sembarangan, kalau kita masih badannya kotor, jarang mandi, atau tidak suka gosok gigi dan sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jika ingin ditemui oleh Allah di dalam solat maupun di luar solat, syaratnya adalah suci, at-tahur. Maka Rasulullah bilang, at-tahuru satrul iman. Bersuci itu sudah setengah iman kita raih. Jadi kalau enggak suci, Allah malas nemui kita. Artinya Allah tidak mau menyesuaikan takdirnya dengan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sholat, kita berdiri, bukankah kita bersedekap? Bersedekap, meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Bapak tahu nggak ini bersedekap ini, jika lihat dari ilmu psikologis, ini adalah orang yang berdiri dengan sangat sopan, berdiri dengan tidak ingin melukai orang lain. Coba ayo kita bayangkan ketika kita bertemu orang yang kita hormati, guru kita, kiai kita, bukankah kita melekatkan tangan dan badan kita ke tubuh kita? Itu secara psikologis adalah tanda-tanda kita sangat menghormati orang yang di depan kita. Maka nilainya adalah kalau hidup di luar sholat harus sopan, harus berakhlak karimah. Kalau hidup di jalanan, ya berkendaraanlah yang sopan. Kalau berpapasan, ya yang ramahlah. Walaupun Indonesia sudah termasuk negara yang paling ramah lah menurut saya dari negara-negara lain. Tapi intinya Allah sudah mengajari kita ketika berdiri, yang di depan Allah itu adalah, dan depan kita itu adalah Allah, maka sikap kita sikap sangat menghormati. Itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Ketika Bapak berdiri di depan orang yang sangat Anda remehkan, terbukalah semua bahwa dia tidak ada apa-apanya dengan saya begitu. Tapi kalau orang itu sangat terhormat, menunduk, mengundur, melekatkan tangan ke badan. Baru di sholat kita juga ruku dan sujud. Sujud, ruku, berdiri. Kita ini kadang di atas, kadang di bawah. Nilainya adalah dimanapun bapak dan ibu, adik-adik, jamaah berada, selalu ada kemuliaan
baik berdiri, ruku maupun sujud. Jadi kalau kita sedang berada di atas, cari kemuliaan dari keadaan kita yang di atas itu. Jangan cari kehinaan. Kesombongan itu adalah kehinaan. Bagaimana setan dihinakan oleh Allah karena kesombongannya. Dan walaupun kita sedang berada di bawah sujud, cari juga kemuliaan ketika kita terpuruk, ketika kita berada di bawah, ketika kita miskin, ketika kita kekurangan. Cari kemuliaan. Dan kemuliaan itu tidak ada cara lain kecuali kita melibatkan Allah. Hanya Allah yang memberi kemuliaan. Hanya Allah yang membolehkan, mengizinkan seseorang terhina maupun mulia. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita bawa. Ketika Bapak duduk di antara dua sujud, tangannya ada di atas paha, kakinya dilipat. Kata malaikat Jibril, itu adalah duduk yang paling sopan, duduk yang paling menghargai. Ingat ketika Jibril mendatangi Nabi SAW, ketika mau bertanya tentang iman, Islam dan ihsan, dia datang dan duduk di hadapan Rasul, mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah seperti sholat. Itu artinya dia sedang menghormati orang yang akan dia tanya. Padahal seolah-olah hadis itu ingin ngetes Rasulullah loh. Dites, tapi yang ngetes hormat. Itu adalah kemuliaan. Maka kemuliaan kita adalah dengan sholat, bawa nilai-nilai sholat itu keluar. Satu lagi nilai yang penting Pak, di dalam sholat itu. Apa yang kita baca dalam sholat? Hampir seluruhnya itu berbicara tentang pujian, berbicara tentang doa, berbicara tentang pengharapan pujian. Maka lebih baik, lebih banyaklah memuji daripada mengejek. Lebih banyaklah berpositif thinking, berhusnuzon daripada bersuuzon. Itu. Selama kita berdiri, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi hanya milik-Mu ya Allah, Engkau yang memiliki dunia ini. Lalu ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim, maha suci zat yang maha agung. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci zat yang paling tinggi. Ini ingin mengajarkan memuji itu lebih selamat, memuji itu lebih menguntungkan, memuji itu lebih disukai oleh Allah daripada selainnya, daripada mengejek, daripada meremehkan, daripada underestimate terhadap sesuatu. Kemudian nilai yang terakhir, sebetulnya banyak sekali nilainya. Kita di ujung sholat memberi assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Sapalah sekitarmu dengan melibatkan Allah, yaitu salam. Doakan mereka supaya mereka assalam, damai dan selamat. Dan juga libatkan Allah ketika mendoakan orang lain. Assalam itu adalah ismun min asma'il husna, salah satu dari asma'ul husna, yang kalau kita doakan orang lain dengan melibatkan itu, tentu Allah sudah terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini, bulan depan Sya'ban, kemudian datang Ramadan, kita mulai membawa nilai-nilai sholat. Nanti di bulan Ramadan nilai-nilai puasa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.